Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kali ini kita diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan itu kita pergunakan untuk membahas sesuatu yang bermanfaat, dan salah satunya adalah kita membahas kali ini adalah membahas tentang kitab Matan Abu Suja. Nah, kita mulai dari pertama kali. Ya, di bab pertama ini langsung saja ya. Di bab pertama ini langsung kita bahas masuk pada bab pembagian air, yaitu aqsamul miyah, pembagian air. Dan di sini penulis langsung menuliskan al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Ya, air itu yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis, ya, 7 macam gitu kan. Di sini disebutkan ada ma'us sama, yaitu air langit, ma'ul bahar, air laut, dan juga ma'un nahar, air sungai, ma'ul bi'r, air sumur, ma'ul ain, air sumber mata air, ma'ul salji, air salju maksudnya, ma'ul barad, yaitu air es. Nah, dari beberapa yang disebutkan di sini yaitu adalah air mutlak. Air mutlak di mana air ini semua jenis yang sudah disebutkan barusan itu adalah air yang diperbolehkan untuk bersuci gitu kan. Dan yang saya sebutkan barusan dan yang disebutkan dalam kitab barusan yaitu ada beberapa macam air yang turunnya dari langit, itu kan disebutkan sebagai ma'us sama kan. Ada yang airnya itu dari sumber, ada air laut, ada air sumur, ada air sungai. Nah, di situ adapun dalil yang menegaskan bahwasanya air yang jatuhnya dari langit itu adalah air yang suci, boleh digunakan untuk bersuci, yaitu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Ya, Allah lah yang menurunkan air dari langit kepada kalian untuk dijadikan untuk bersuci bagi kalian. Adapun dalil-dalil yang air dari sumber yang di bumi bisa dijadikan bersuci, yaitu banyak sekali dalilnya, yaitu ketika Nabi bersuci ataupun para sahabat bersuci dulu juga banyak yang menggunakan air dari sumur, dari sungai, ataupun dari sumber mata air. Lalu kita lanjut pada paragraf selanjutnya, yaitu summal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4. Ya, 4 jenis, yaitu yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air suci yang bisa digunakan untuk bersuci dan tidak makruh untuk digunakan, yaitu adalah air mutlak, ya kan. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musammas, air yang kedua yaitu airnya suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu air musammas. Air musammas itu air yang terpapar sinar matahari. Terus yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Ya, yang ketiga adalah air suci tidak bisa mensucikan, yaitu air musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Ya, dan juga air yang berubah dikarenakan tercampurnya dengan benda-benda suci lainnya. Begitu. Terus yang keempat yaitu wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu air najis yang dimana sudah tercampur dengan benda najis. Wa huwa dunal kullatain, sementara air tersebut tidak mencapai 2 kullah. Ya, au kana kullataini fataghayyara, atau sampai 2 kullah tapi dia berubah entah warnanya, sifatnya, ataupun baunya, begitu. Terus paragraf selanjutnya juga menjelaskan wal kullatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asah, ya. Sedangkan 2 kullah itu adalah 500 ritel Baghdad, dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kepada yang lebih kuat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari
tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak. Lalu air mutlak itu air apa aja? Yaitu air yang pertama kali saya sebutkan tadi, yaitu ada air langit, yaitu ada air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju dan sejenisnya tadi yang saya sudah sebutkan tadi, ada 7 tadi. Itu adalah air mutlak. Jadi air mutlak ini yaitu air yang memang dari sumbernya atau memang sifatnya sudah begitu. Contoh air laut. Air laut itu air yang asin dan itu termasuk air mutlak. Beda dengan air yang dicampur dengan garam, maka itu bukan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang dimana sifatnya memang sudah dari sananya, yang sudah Allah ciptakan, memang begitu bentuknya. Itulah air mutlak. Dan air tersebut bisa suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci tatkala kita sedang berhadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi. Lalu bagaimana kalau misal tercampur dengan salah satu air mutlak lainnya, contoh air laut tercampur dengan air sungai, tetap dia sifatnya akan tetap suci, dia tidak akan merubah kesuciannya, tetap bisa digunakan untuk bersuci, kecuali airnya itu air sungai, ya, air sungai yang sifat awalnya adalah air mutlak tapi tercampur dengan benda suci. Misalnya benda sucinya itu bukan benda mutlak juga, bukan air mutlak juga, tapi tercampurnya dengan benda, misalnya air degan, misalnya air jus misalnya, sehingga merubah warnanya, maka itu tidak disebut sebagai air mutlak lagi, tapi air suci biasa yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi bagaimana kalau misalnya tercampur dengan benda najis? Jadi lihat dulu, ketika tercampur dengan benda najis, maka dia berubah ataukah tidak? Ya, dalam kitab ini kan disebutkan kalau misal sampai 2 kula dia tidak najis, tetap dia akan tetap najis ketika dia berubah. Ketika berubah warnanya, rasanya ataupun baunya. Nah, sekarang kita masuk yang paragraf kedua, yaitu adalah wa tahirun mutahhirun makruhun. Suci, airnya itu suci, dapat digunakan bersuci dan makruh untuk digunakan. Apa itu? Wa huwal ma'ul musammas, yaitu air musammas. Air musammas ini adalah air yang terpapar sinar matahari, ya kan? Yaitu air musammas ini adalah air yang terpapar oleh sinar matahari. Nah, terpapar sinar mataharinya adalah ketika entah itu lama ataupun sedikit, tapi Anda lebih condong kepada pendapat yang ketika terpapar mataharinya itu sangat lama. Kalau misal hanya terpapar hanya beberapa menit, hanya 1 jam, itu mungkin tidak bisa digunakan untuk, tidak bisa dikatakan sebagai air musammas. Dan juga air musammas ini ada pendapat ulama juga yang mengatakan bahwasanya ketika air musammas itu ada di wadah bejana besi. Kalau misal tidak ada di wadah bejana besi, ya mungkin masih aman-aman saja, tapi lebih baik dihindari. Makanya di dalam kitab ini disebutkan makruh untuk digunakan air musammas itu. Kenapa kok bisa makruh air musammas itu? Ya dikarenakan sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya air musammas ini itu mengandung penyakit. Ya, ketika sudah terbukti mengandung penyakitnya, maka lebih baik dihindari. Dihindari. La dorora wa la dirar, kata Nabi, tidak boleh berbuat mudarat ataupun memudaratkan, apalagi memudaratkan diri sendiri. Lalu bagaimana kalau misalnya dihadapkan 2 pilihan antara ada air musammas dan juga tayamum? Ya, kalau misalnya dilihat juga dia terpaparnya sudah lama ataukah belum, dia ada di wadah bejana besi ataukah tidak. Ya, kalau begitu, kalau sudah mengandung mudarat seperti itu, ya lebih baik tayamum. Tapi kalau misal yakin bahwasanya air tersebut terpapar sinar mataharinya hanya sebentar, ya gunakan air musammas itu. Tapi kalau misalnya takut terjadi sesuatu, maka pilihlah yang tayamum. Tapi kalau misalnya bisa diusahakan untuk mencari air yang bukan musammas, yaitu lebih baik cari yang bukan air musammas dulu. Ketika tidak ketemu, maka lebih baik tayamum. Ketika air tersebut kita yakin bahwasanya terpapar mataharinya itu lama. Tapi kalau terpapar mataharinya itu sebentar dan digunakan hanya untuk 1 kali, lebih baik pakai air itu. Insya Allah tidak apa-apa. Baik, kita masuk pada poin ketiga, yaitu tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci.
Apa itu? Wa huwal ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal. Air mustakmal ini apa? Air mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Digunakan untuk mengangkat hadas. Tapi kalau misal digunakan untuk cuci tangan biasa, bukan untuk mengangkat hadas, maka itu bukan air mustakmal. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya air mustakmal ini adalah air yang dimana itu disangkut pautkan dengan hadis yang lain, seperti hadis Nabi SAW ketika kita berwudu, dosa itu kan berguguran bersama tetesnya air ketika kita berwudu. Maka sebagian ulama itu menganggapnya bahwasanya itu kurang layak ketika air yang sudah berjatuhan dengannya itu ada dosa, kemudian digunakan untuk wudhu lagi. Sebagaimana hadis Nabi SAW juga, yang lain juga mengatakan, la yaghtasil ahadukum fil ma'il daim wa huwa junubun. Janganlah salah satu di antara kalian itu mandi di air yang menggenang, tidak mengalir, ketika tatkala dia sedang junub. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini sebagaimana hadis ini adanya air yang mustakmal. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sudah digunakan bersuci, maka itu adalah air mustakmal. Kalau misal digunakan untuk cuci tangan biasa, maka itu bukan mustakmal. Tapi kalau misal digunakan untuk cuci tangan yang sampai merubah, gitu, misalnya ada bejana isi air sedikit, dibuat cuci tangan orang 50 orang misalnya, sampai berubah warnanya. Nah, itu sudah berubah menjadi mustakmal. Ya, airnya suci, tetap suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi bagaimana kalau misal airnya itu lebih dari 2 kula, apakah tetap dia bisa menjadi mustakmal? Kalau misal airnya lebih dari 2 kula, tergantung juga. Kalau sampai merubah warnanya, menjadi mustakmal. Kalau misal dia tidak berubah warnanya, maka tidak mustakmal. Contohnya seperti apa? Contohnya ada air sampai 2 kula, dibuat cuci tangan orang yang banyak pakai sabun misal sampai muru begitu kan, maka itu airnya sudah bukan air yang suci lagi mencucikan lagi, tapi hanya menjadi air suci biasa, dan itu juga termasuk disebut juga sebagai air mustakmal. Maka bagaimana kalau misal dihadapkan dua pilihan antara air mustakmal dan juga tayamum? Ya, sebagian kalau kita tidak meyakini bahwasanya air mustakmal itu ada, ya monggo wudhu dengan air mustakmal tersebut. Tapi ketika ada yang meyakini bahwasanya air mustakmal itu ada, maka ya hendaknya dia tayamum, atau lebih dia cari air yang lain lagi, ketika tidak ketemu ya tayamum. Jadi sesuai dengan istihadnya masing-masing. Lalu kita masuk pada paragraf selanjutnya, yaitu poin keempat. Bukan poin keempat, yaitu kita masuk pada bab selanjutnya dari poin ketiga tadi, yaitu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang tercampur dengan benda sucinya itu sampai berubah. Air mutlak awalnya, tapi tercampur dengan benda suci sampai dia berubah dari kemutlakannya, berubah menjadi hal yang lain. Contoh seperti tercampur dengan degan misalnya, tercampur dengan jeruk misalnya, jadilah es rasa jeruk misalnya. Bagaimana hukumnya wudhu dengan air rasa jeruk? Maka ini tidak sah, karena itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Sebagaimana tercampur dengan air dicampur dengan kopi misalnya, wudhu dicampur dengan kopi, ya maka itu tidak bisa mensucikan. Kenapa bisa demikian? Apa alasannya? Ya coba saja wudhu dengan air kopi. Yang terjadi bukannya malah nyaman dalam beribadah, malah kerubunin semut gitu kan, atau mudarat-mudarat yang lain, atau ketidaknyamanan yang lain. Tapi apabila air tersebut tercampurnya sedikit, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika misal air mutlak tercampur dengan tetesan air teh misal, belum bisa merubah air mutlaknya, maka tetap air itu tetap mutlak. Tapi ketika air mutlak itu terjatuh teh yang banyak misal sampai tehnya itu mendominasi, maka air mutlaknya sudah berubah. Statusnya bukan mutlak lagi, tapi statusnya sebagai air suci biasa. Atau tercampur dengan benda suci lainnya seperti teh, seperti degan, seperti jeruk misalnya. Ketika mendominasi air mutlaknya, maka akan berubah sifatnya. Tapi kalau misal tercampur, tidak merubah sifat air mutlaknya, maka dia tetap mutlak. Yaitu kita masuk pada paragraf yang keempat. Yang keempat itu adalah wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yaitu air najis yang dimana tercampur dengan benda najis.
airnya itu najis. Karena apa? Karena tercampur dengan benda najis. Ya, wa huwa dunal kullatain. Sementara posisinya tidak menyampai 2 kullah. Au kana kullataini fataghayyara, atau sampai 2 kullah tapi sampai merubah, gitu kan? Kullah. Jadi sebagaimana dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullatain falam yahmilil khabas." Apabila air itu mencapai 2 kullah, maka dia tidak mengandung khabas. Dengan kata lain, tidak mengandung najis. Atau air najis yang lain, misalnya air itu memang sifatnya najis, contoh seperti air kencingnya hewan atau air kencingnya manusia, maka itu sudah mutlak najis, tidak perlu dipertanyakan lagi. Atau air yang suci terkena benda najis sampai najisnya mendominasi sifat mutlak airnya itu, maka itu menjadi najis, entah baunya, entah rasanya, entah warnanya, atau salah satu dari keduanya, atau semuanya itu bisa berubah, maka mutlak airnya itu, sifat kemutlakannya itu bisa menjadi najis. Ya walaupun mencapai 2 kullah, 5 kullah, bahkan 10 kullah pun, tapi ketika tercampur dengan benda najis dan najisnya mendominasi, maka itu tetap menjadi najis. Contohnya ada air yang mencapai 2 kullah, kecampuran bangkai setengah kullah, yaitu kemungkinan besar kan mendominasi bangkainya, baunya, rasanya atau warnanya, maka itu menjadi najis. Kemutlakannya hilang dan tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Nah, lalu masuk pada paragraf selanjutnya, wal kullatani khamsumi'ati ritin bagdadiyin takriban fil asah, yaitu 2 kullah itu, ya, 2 kullah itu adalah 500 ritel Baghdad. Dan ini pendapat yang paling kuat, yang paling dekat lebih kekuatannya. Ya, itu bisa setara seperti ada beberapa pendapat ya. Ada 190 liter, ada yang mengatakan 212 liter sampai 270 liter. Nah, tergantung, kalau Anda lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya untuk saat ini adalah 204 liter itu sudah cukup mewakili 500 retail. Nah, demikian kajian singkat kita kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.